tinggi, tergantung AI-nya yang tinggi itu. Ya. Oke? Nanti kita lakukan survei juga lihat kira-kira menurut kalian bagaimana. Aku rasa soal yang aku bikin biasa lebih gampang dari soal ini, tapi ya itu gaya menurut aku. Mungkin karena aku yang bikin aku harus jawab cepat. Soal ini kan AI yang bikin aku jawab. Ini kemarin aku coba kerjakan sekitar 20 menit. Kerjakan kalau kerja sendiri. Ya, jadi aku biasakan sebenarnya kalikan 3. Jadi sejam untuk kerjakan. Oke? Silakan balik dulu. Jawaban. Ada yang mau ditanyakan? Silakan mau bertanyakan. Kalau kurang lari ke dulu ambil kertasnya. Sekali lagi, bobot ini hanya 20%. Jadi jangan nyontek. Ini 10% dari bobot nilai kalian. Ya. Jangan lebih kurang. Kalau kurang nanti kalian nggak boleh E. Nah, aku nggak mau ngajar SP. Ya, nggak dibayar aku pengajar SP masalahnya. Bukan nggak dibayar tambahan. Bayar gaji bulan cuma aku biasanya bisa liburan gara-gara itu kurang aja. Jadi aku maunya nilai kalian ya api-api lah atau A semua lebih bagus jadi kalian nggak perlu ngulang, nggak perlu kita mau beli SP ya. Passing grade 75, kalau di bawah itu remedial biasa, oke? Untuk remedial kita atur belakangan. Oke, ada pertanyaan sebelum bagi soal? Sudah bagi soal, semua dapat, langsung mulai. Apakah boleh gue isi dulu, Pak? Yang lain? Kalau jualan terus, Pak. Ya, tapi jangan ribut ya. Oke. Ya, jangan ribut ya. Mesti tidak korek kan ini kalian berarti. Oke, begitu. Waktu dulu sekitar 5 menit. Yang lain? Waktu semua kalian kalau mau keluar. Berapa? 1 jam. 1 jam waktunya. 1 jam. Ujian ya kan? 1 jam. 15. Boleh saya bantu. Nanti kalau remedial baru bilang gak itu kan kalian yang setting soal kalian. Ya. Berarti nanti remedial itu Nanti kalian yang setting nanti. Bukan kerja pakai learning kalau remedial. pakai learning. Iya, enggak lah kalau itu kalian mau baca 60 soal enggak. Kasih juga kalian. Koreksi kan? Bapak. Oh ini tuh pas koreksi. Iya. Ini ada ketinggalan nih kalau mau lihat support gitu. Ini yang ujian tadi pagi. Support gitu ini. Jadi ini aku nggak kasih lihat apa susah mudanya. Kalau ini tuh dikasih lihat. Misalnya ini sampai sini mudah. Sampai kalau sudah berubah 7 sedang, nanti kalau tanya kali baru ini susah gitu sebenarnya. Kalau ini diacak. Kita lihat. CSK itu. Bukan soal kalian itu, bukan soal kalian itu soal SK bersatu. Itu contoh. Karena saya lihat gimana bobotnya kan? Iya. Kalau kamu lihat ini kan angkanya 1 sampai 6 itu artinya mudah. Skor 7 artinya sedang. Kalau yang dibawakan itu ada susah gitu sebenarnya. Ya. Mesti kamu ngerti kalau ini yang itu ini pengantar komunikasi kan apa? Pengantar komunikasi. Pengantar teknologi itu Mas. Iya dia. Artinya itu mata kuliah dasar SK artinya. Maksudnya aku dapat itu
ketika di Telkom. Karena aku kuliah Telkom, jadi wajib diajar itu. Siapapun yang dulu masuk Telkom wajib tahu itu. Wajib tata komunikasi. Udah? Tolong jawab singkat padat ya. Ini AI-nya bikin jawabannya terlalu panjang jawabannya itu. Ya, singkat padat. Jangan seperti Gemini bikin jawaban sepanjang ini. Ya, kerjakan. Ya, kalau sudah dapat semua kasih tahu ya, bisa mulai timernya. Yang sudah dapat dulu boleh mulai duluan sih. Pak, boleh menunjukkan soal secara Iya. berurutan? Iya, terserah kalian. Ini gambar ini dikasih nama juga. Enggak, nanti belakang nanti. Hanya lebih. Sudah dapat semua? Sudah semua timernya? Pak, Ya. ini maksudnya apa ya Pak? Ya kayak pangkat-pangkat Pak 4 gitu. Itu tadi itu referensi. Oh. Referensi itu gini, referensi dari mana dapat soal itu? Apakah dari pedenya? Itu ada kodenya. Jadi bilang dari si soal siapa yang bikin itu, contohnya itu di referensi. Jadi nggak ada soal yang belum pernah kalian pelajari, karena sudah semua kalian sesuai sama ininya. Sudah saya cek, sudah saya kerjakan, sudah 20 menit setelah berlaku, 20 ke 25 lah. Urutan soal? Terserah, bebas. Kasih nomor aja gitu pokoknya.
duanya gue nggak suka katanya. Gue waktu cukup ya. Memastikan aja dari segi waktu waktunya aku mengerjakan pro cepat, saya kan kerja aku. Ya, kita tahu waktu biasa kasih mahasiswa.
berapa jam lagi?
lembar jawaban kamu kasih ke teman-teman sebelahnya. Hanya lembar jawaban. Kalau yang ujung sana kasihkan ke tiga. Berbaris ya, berbaris. Kiri ke kanan ya. Ya, ke kiri. Kanan kiri. Ya. Iya. Supaya jangan seleksa punya temannya. Sebelum kita mulai, ada yang mau protes nggak soal-soalnya? Bilang ini belum pernah dipelajari, ini nggak masuk akal, soal gitu, ada nggak? Oke, ya jadi dari segi soal adil ya. Aku bilang agak sedikit susah dari yang dia kasih. Ya. Makanya jangan kasih yang itu aja. Oke, dari soal ada yang nggak masuk akal atau sangat sulit gitu. Kalau nggak masuk akal atau kalian di sebentar ini. Ya, kalau lupa itu ada lagi. Ini kan ada nggak yang belum pernah diajarkan? Kamu tahu? Enggak ya? Oke. Ya. Oke. Seperti biasa, aku akan siap yang mau menjawab, silahkan menjawab. Kita mulai dari pertama, siapa mau menjawab jawabannya? Ya. Soalnya jelaskan peran sistem operasi sebagai research allocator dan kontrol program serta berikan contoh bagaimana OS menjalankan kedua peran ini. Peran yang pertama, peran sistem operasi sebagai research allocator itu berarti sistem operasi itu berperan untuk mengelola atau menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan proses. Kalau kontrol program itu berarti sistem operasi itu berfungsi untuk mengelola atau mengontrol program yang dibuat oleh pengguna agar tidak mengalami kesalahan. Untuk bagaimana contoh OS menjalankan kedua peran ini, ketika pengguna membuat suatu program, maka OS akan mengelola program yang dibuat oleh pengguna tersebut, dan kemudian OS juga akan berperan sebagai resource allocator dalam menyediakan memori untuk program tersebut. Oke. Nah, ada yang mau ditambahkan? Jawabannya kurang, Pak. Iya, Pak, jawabannya kurang. Kan ini ada nilai maksimal kan, gitu kan? Nilai maksimal adalah berapa? 6 gitu ya. Terserah kalian, nilai kalian layak dapat dari penuh. Kalau layak kasih nilai 6, kalau nggak layak ya kurangi nilai kamu bagaimana? Ya, kalau ya di sini ya, ini ya di lembar jawaban ya. Di lembar jawaban jangan coret lembar jawaban. Lembar soal dicoret. Ya, coret lembar soal ya, jangan jawaban. Itu nanti mesti di scan. Ya. Tulis 3 gitu. Iya gitu ya. Kalau gimana? Di sininya ya, Pak? Iya, di soal. 4 poin gitu. Iya, 4 poin ya. Soal. Jadi begini masalahnya, nanti aku mau lakukan 2 hal. Yang pertama, ini nanti aku bagi ke kalian. Ini jawaban dari AI. Nanti coba kalian bandingkan dengan yang saya pernah periksa. Nanti siapa perawat hari ini? Nanti ini bagikan, nanti kamu kumpulkan, lalu coba nilai lagi bagaimana kamu sudah oke belum? Ya, lalu yang kedua, setelah itu masukkan ke Gemini. Yang lambat scan masukkan ke Gemini. Ya, nanti yang nilai paling tinggi itu diambil. Jadi papernya nilai ini 85. Kamu periksa lagi dapat 87. Jadi kasih 90 ya. Berarti 90 gitu seperti itu. Ya. Kayak jangan dicoret-coret yang berjawaban biar bisa dimasukin ke Gemini. Maka nanti mau lakukan perbandingan
berapa selisih penilaian antara yang kalian periksa sendiri, kalau dikasih pun jawaban oleh ini, baru gimana kalau begini aja gitu menjawab. Oke. Ada pertanyaan? Bisa satu bisa ya. Nomor 2. Tolong ingat ya. Pak, berarti Ya. tulis nama teman Pak di sini. Iya nanti ya. Oke. Yang nomor 2 apa? Oke, perbandingan antara pandangan pengguna terhadap sistem operasi pada PC dan pandangan sistem, yaitu dari yang pertama itu ada pandangan pengguna atau interview. Kalau dari pandangan pengguna, fokus utamanya itu adalah kemudahan penggunaan. Iya. Kalau sistem view-nya itu, kalau ini fokus utamanya adalah fungsi dari sistem itu sendiri, Ya. yaitu resource allocator dan control program. Benar. Ya, jadi dari segi pengguna tuh bikin dia ease of use. Oke. Kalau muncul di itu ya, kalau muncul di quiz ya, seperti ya. Kalau muncul ya. Nah, kalau di ini ada referensinya kalau nggak salah itu. Ya, ada kode referensinya. Saya itu soal. Oke. Nomor 3. Nomor 3. Apa guna bootstrap program? Ya. Guna bootstrap. Bootstrap program. Fungsi bootstrap program adalah memulai operasi sistem saat perangkat dinyalakan. Tugas utamanya adalah ia memulai dan memastikan sistem operasi tersebut berjalan dengan lancar saat komputer atau PC tersebut dinyalakan. Ya. Nama lainnya apa kira-kira mau coba? Nama lainnya? BIOS. Kemarin komputerku mati, nggak mau nyala. Tahu kenapa? Baterainya mati, baterai motherboardnya habis. Jadi kerusak semua settingan BIOSku. Bikin sakit kepala 24 jam, perbaiki cuma 5 menit, hanya 20.000 lagi baterai itu. Masalahnya nggak punya baterainya. Mobilnya udah berapa lama? Apa? Mobilnya udah berapa lama? Kalau di Wajar. wajar. Makanya aku nggak bilang nggak wajar, cuma bilang kesal aja. Ya. Ini juga akan dilakukan begitu lah kalian. Ya. Oke, berikutnya. Ya. Nomor 4. Perbedaan dari penyimpanan volatile dan non volatile. Kalau yang volatile ini saat datanya itu akan hilang saat dayanya itu terputus. Ya. Kalau non volatile ini saat daya terputus, data yang tersimpan itu tidak akan hilang. Contohnya kalau yang volatile tadi itu di RAM, kalau yang non volatile itu di ROM, HDD atau SSD. Itu sudah diajarkan di Orcom dan ditambahkan di sini ya. Kalau masih salah, ada salah gimana dari kalian. Oke. Di awal. Berikutnya nomor 5. Ini agak baru ini. Nomor 5. Beda SMP dengan asimetrik. Kalau nama tempatnya dia berhubungan dengan listrik, misalnya volatile itu perlu listrik, sedangkan yang non itu tidak perlu semuanya, Pak. Kurang tapi sudah agak banyak tapi belum semua. Oke. Ada contohnya nggak? Beri contohnya nggak? Mungkin kurang 1 poin aja gitu. Nomor 5 jawab. Yang 5 agak susah. Nah, agak susah nih. Aku sudah jelaskan di awal pertemuan sudah dijelaskan, lalu kemarin jelaskan lagi kemarin kalau nggak salah. Ya. SMP adalah kalau kita memiliki 2 prosesor lebih. Simetrik artinya ya dua-duanya kerjanya punya bukan sama. Kalau asimetrik ada yang master, ada yang jadi bawahan. Ya. Pak, Ya. kalau jawabannya gini Pak, SMP, simetris dalam proses sama
ASP tidak simetris dalam proses. Itu tidak sama atau ada dua yang berbeda. Berapa? Ya itu pada saat itunya oke, tapi penjelasannya enggak. Ya, kalah kamu gimana? Dengan kamu. Aku pengen tahu. Sini gini, aku nggak bisa kasih tahu, aku pengen tahu berapa nilai kalian. Ya. Cara kalian berapa? Biarlah sistem yang kasih nilai sama, Ini berhubungan dengan CPU. Jelas lah. Coba kita kalau kamu benar nggak? SMP atau bukti apa? SMP prosesnya sama. Setara. SMP prosesnya tidak setara. CPU untuk proses ya. proses dayanya secara bersamaan kalau simetris itu beda simetris sama pasukan jalan caranya Berbaik hati lah semua. Terserah kalian, terserah kamu. Pasti nggak benar. Jadi kamu gimana? Sekarang ya. SMP adalah prosesnya setara kerjanya. Asimetris adalah ada yang master, ada yang slave. Iya. Betul. Ya. Kalau lebih mudah, lebih efisien dibanding yang simetris benar. Perbedaannya. Ini atau penjelasan. Bandingkan loh. Bandingkan. Kirimannya mulai digunakan dan lebih efisien dalam penggunaan dibandingkan ASP dan Nggak selalu, tapi satu yang pernah jadi efisien. Ini berhubungan dengan prosesor ya. Ini masuk ke komputer karena kemarin di Qualcomm sudah dijelaskan tentang multiprocessing. Lain silakan. Apa contohnya gitu Pak? Ada mau beri contohnya nggak? Dari bonus, yang bisa beri contoh, yang asimetris, yang asimetris paling gampang. Beri contoh. Yang paling gampang dan asimetris adalah CPU kalian, komputer kalian. Ada Intelnya, lalu ada Nvidia-nya. Dua kan si prosesnya kan? Yang master adalah Intel, slave-nya adalah Nvidia. Gitu. Itu maksudnya asimetris. Apa harus kita jelaskan ini? Oke? Pak, ada hasil akhir nilai itu nih. Nilai ini atau nilai dari begini? Tertinggi. Oh, nilai tertinggi dari Tinggi. Jadi kalau ini tinggi, ini rendah, tapi ini ambil. Kalau nanti kan diperiksa lagi oleh perwakilan kalian kan dari contoh ini kan. Kalau dia lebih tinggi ya kita tinggi. Kayaknya ambil paling tinggi. Oh, ambil paling tinggi. Ambil paling tinggi. Nomor 6. Nomor 6. Oke, gitu. Berapa yang siapa yang jawab bisa jawab nomor 6? Ada bisa jawab nomor 6? Jadi aku pengen tahu berapa banyak soalnya yang bisa dijawab oleh kalian. Aku pengen tahu berapa PPK yang adil gitu. Misalnya nanti aku mau lihat gitu, ya. Kalau ada sekitar lebih dari 80% nggak bisa jawab, artinya ada masalah tentang soalnya. Dari kali ini kalian nomor 5 tadi lebih dari 80%. Dan nomor 5 siapa yang benar? Katakan. Yang jawaban temannya siapa? Katakan nomor 5. Nomor 5 yang benar. Yang benar. 1. Yang benar benar setengah, benar 3. Ya, agak benar gitu. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 5, 7, 8, 9. Lebih dari ini. Ya. Oke.
Berikutnya mudah. Ya, apa beda untuk cari? Mudah nggak soal ininya? Lumayan. Karena sistem pembobotan begini, bikin pokoknya 50 mudah, 60% mudah, 30% sedang, 10% sulit. Artinya yang mudah artinya 60%, kalian bisa jawab semua. Nah ini artinya kalau kurang dari 60% terjawab, artinya ada masalah soal ini. Berapa yang dijawab? Nomor 6. Satu aja. Nanti direkam lagi nilai kalian di belakangan. Oke? Kita mungkin jadikan nilai bonus kalau gitu. Ya. Jadi nanti belakangan. Ya kalau nilai kalian tetap aja mesti remedial kali ya kalau nilai bonus. Nilai 75. Oke? Misal ini kan misalnya nilai ini di bawah KM 75 kan. Nah, tapi yang nilai Gemini itu misalnya di atas 75. Nah, itu tuh tetap remedial atau tidak? Gemini tidak. Kan dia besar. Untuk soal bonus tadi nilainya di bawah atau di Sekarang masih 0 sekarang. Ya kalau nggak bisa jawab ya harus jawab ya. Jadi multi programming menguasai job di memori agar selalu ada yang bisa ganti-gantian. Multitasking adalah bagian sehingga dia tuh bisa cepat berubahnya maksudnya. Oke. Multi programming menguasai proses gitu agar selalu CPU selalu ada kerjaan. Ya, sementara time sharing adalah dia itu akan cepat berubah antar job gitu. Ya, gantian cepat sekali. Nanti time sharing ini mengurangi CPU time berarti ya? Pak, Dua-duanya bisa. kalau time sharing program atau program yang bisa dijalankan lebih dari satu waktu jam sih. Time sharing, benar itu. Sama-sama dijalankan. Ya. Time sharing itu multitasking. Ya, jadi dia bisa jalan bersamaan kira-kira begitu. Terus, ayo. Oke. Jadi kalau yang sedang ya begini, mesti di atas 30, mesti kalau itu di atas 30% bisa jawab. Kalau di bawah 30% dia nggak layak. Apa kalau di bawah 30% soal itu ada masalah. Dan kalau mudah mesti 60% bisa jawab minimal. Ya. Kalau yang 10, kalau yang susah artinya hanya 10% bisa jawab mestinya gitu kira-kira. Oke, jadi daripada itu kalau bisa partner bagus, artinya kalian lebih tinggi dari levelnya daripada yang dikerjakan. Oke. Nomor 7. Banyak jawaban pakai logika sendiri, Pak. Oke, lihat nih. Aku jawab ini bacakan, kalian coba pikirkan sesuai nggak jawabannya. Oke. Ya. Pentingnya dual mode untuk memproteksi OS agar user dan antar user program, mencegah user program masuk berbahaya. Ya. Pasti berusaha contohnya mendelete file yang sedang dibuka contoh gitu ya. Kernel mode memiliki hak istimewa yang dibawa dan terdiri pada OS. Transisinya adalah user mode akan ke kernel mode ketika melakukan sesuatu itu lalu akan diterap jika ada masalah. Ya. Kernel mode memiliki istimewa hanya bisa dieksekusi di kernel mode. Contoh instruksi I/O, mengubah CPU mode, akses memori dan lain-lain itu adalah contoh yang instruksi istimewa. Soal sih. Oh, itu. Hah? Panjang itu. Oke, sekali lagi ya. Pentingnya ya, pentingnya ya. Apa pentingnya?
user mode sama kernel mode. Pentingnya ada dua fungsi agar menjaga agar OS itu aman, sehingga user tidak bisa merusak OS. Contoh adalah user itu tidak bisa menghapus data gitu, contoh yang sedang dibuka, contoh gitu ya. Kalau kernel, ya kernel mode itu yang bagian kedua, ya dia bisa melakukan hal-hal yang lebih dalam. Oke. Nah, pasti adalah user mode ini itu sudah benar kalau jawabannya. Saya kira ya. Jadi tambahkannya user mode, kernel mode, jadi dia track. Ya, kali dipicu ketika ada sistem error. Jadi setelah masuk ke kernel mode, selesai baru balik lagi ke user mode sistemnya. Oke? Oke? Oke, seperti itu. Silakan nilai materi ini karena susah. Ya. Nilainya 8. Bisa gitu? Ada masalah? Oke. Selanjut nomor 8. Apa? Sistem call? Sistem call adalah sudah berkali-kali ya sebagai sistem call dan berkali-kali muncul codingnya di ini kalian. Ya? Ya? Meminta menyediakan UI kepada OS saat kernel tidak bisa berjalan normal. Di depannya bukan itu, meminta akses ke OS. Jembatan, pakai jembatan. Ya, jembatan, ya. Atau API, bukan itu ya. Ya. Enggak, dari ya. Kalau ini antar muka pemrograman ke layanan yang dilihat oleh OS. Supaya bagaimana cara kita bisa menggunakan layanan OS dengan program kita. Tiga kategori management, protection, visibility. Ya. Kontrol jaringan iya dan tidak benar. Apalagi banyak itu ada apa kalau salah. Contohnya aja kan. Contohnya aja gitu. Buka file gitu, delete file, create proses, buka jaringan, banyak sekali. Tapi semuanya kalian bisa lakukan di OS. Apa? Sistem untuk beroperasi. Kalau perhatikan ya, kenapa sistem call ini sekarang aku tekankan sekali, betul penting. Karena sekarang ini banyak sekali kita bicara dengan API. API itu adalah aplikasi program interface, itu sistem call. Ya, kalau kalian pernah mau bangun program, mau pernah aku sekarang lagi bermain dengan agentic AI. Aku mau nyuruh itu tuh komunikasi langsung dengan program itu pakai API semua. Ya. Data dari API itu termasuk sistem call. Sistem call. Nama lain itu lebih seringnya kita dengar API dalam sistem call. Nama lebih dulunya adalah API. Oke, tolong diperhatikan sekali karena kalian mungkin jarang gunakan. Kalau kalian benar-benar mau coding benar-benar mau bikin program yang bisa berinteraksi langsung dengan aplikasi apa gitu, itu namanya kita banyak API-nya. Ya. Jangan nanti kalau lihat apa API yang benar, ingat dia itu sistem call. Itu interaksi agar bisa menggunakan akses sistem operasinya. Ya. Oke, nomor 9 udah ini. Kita juga sudah tadi ada contoh 9 ini. Ya kan? Apa itu proses? Program yang sudah Program yang dieksekusi, ya.
Lalu text section di sini adalah Kode. kode. Data section Variabel global yang global. Int memori tambahan. Stack memori variabel. Ya. Saya mau gambarkan nomor 10. Gambar nomor 10. Kembali lagi. Tapi gambar pakai asumsi nih Pak, boleh? Kan sudah berkali-kali aku gambarkan di sini kan depan ini. Gambar sesuai feeling. Yang terlihat apa yang terlintas di kepala ini? Banyak ada polisi. Nggak salah itu. Salah baca limo nih. Nilai Salah ya? Apa nih kembali masukin dulu? Gambar lagi. Salah, ini masukin sini. bagus. Soalnya nanti kalau proyek itu nanti yang parah itu nanti nanti masuk begini. Oh iya. Proyek itu nanti. Panah benar Pak? Pak, panah benar, panah ke bawah. Apa? Lihat benar ininya. Kalau panahnya ke bawah, Kembali lagi dah. Panah ke bawah. kayak new, ke bawah ready. Ini nggak masalah. Masalahnya ini nggak salah. Ada di jawaban itu. Tiga ini salah yang ininya. Oh, acak. Satu lagi. Kalau dari gambar dia Bilang nggak? Kalau di sini dibilang ini. New ke ready, ready ke running, running ke waiting, running ke ready, waiting ke ready, running ke terminated. Kalau itu benar. Ini nggak terangannya? Pak, kalau kebalik harus nol niat atau kasih poin? Poin kalau gitu, ya. Poin bener kamu gimana? Aku nggak, aku tidak akan kamu pikir kamu gimana? Oke, jelaskan ya. Jadi kalau program baru, ya, dia new. Habis itu masuk ke until ready. Dari ready masuk ke running. Dari running dia bisa ada 3 hal terjadi. Dia bisa selesai ke terminated. Atau kalau dia habis time slice, masuk lagi ke ready. Time quantum ya. Atau juga kalau dia nunggu item masuk ke waiting. Dari ready bisa masuk lagi ke running. Ya, ini baru dibuat. Dia masuk ke ready gitu ya. Oke, yang berikutnya nomor 11. Oh, ada berkali-kali. Yang mau jawab berkali-kali boleh. Boleh Pak. Boleh. Nomor 11 siapa? Boleh. Context switch ini kan kayak menyimpan status dari proses Pak. Kalau jadi ketika
Ya, ini gimana proses, tapi kapan terjadi? Ketika proses itu berjalan. Ketika proses itu mengakhiri satu proses dan masuk ke proses lain. Iya, itu jawabannya. Jadi ketika proses itu tukar, dia namanya konteks switch, saling Menyimpan satu proses. dia nyimpan proses itu lalu ngambil proses dari proses yang lain. Ya, Mengapa dia overhead itu? adalah Karena apa? Yang dilakukan itu cuma menyimpan satu proses, Pak. Jadi bukan. Overhead adalah ya. Konteks dia overhead karena tidak melakukan pekerjaan yang berguna bagi pengguna. Bukan, ya itu agak benar bukan itu konteksnya. Ya, pada asalnya ketika kan kita mau pindah dari proses satu ke proses lain, Oke. Jadi kalau kita lihat sini, P1 jalan berhenti dia simpen ke PCB 1. Lalu di sini ambil PCB 2 baru jalan. Nah sini ada jeda waktu, di mana waktu untuk tukar antara proses dan proses 2, ya. Nah waktu itu kan tidak dipakai, itu adalah namanya overhead. Jadi ketika kita tukar proses, ada waktu yang terbuang. faktor yang mempengaruhi durasi konteks switch. Oh, hardware. Hardware dan OS. Cara kalian, hardware oke, masih oke. Nomor 12. Aduh ini jawab pakai asumsi juga enggak? Interproses communication adalah komunikasi proses di dalam sistem yang menggunakan shared memory ataupun memori tersebut saling berbagi satu sama lain. Nah, jika dia menggunakan IPC, message passing, maka dia akan mengoper pesan dari komunikasi di dalam proses tersebut satu sama lain. Jelaskan potensi masalah sinkronasi yang muncul saat shared memory. Saat kita berbagi, mungkin sinkronasi di dalamnya akan menduplikasi sehingga message tersebut mengalami tidak sinkron saat disinkronize. Nah, bagaimana message passing dapat membantu mengatasinya? Karena saat dia mengoper, maka dia akan sinkronasinya akan terhubung kembali. Oke, jadi yang pertama gimana benar? Sampai contoh baru ada masalah. Ini benar, itu baca lagi. Tapi berarti sebelum contoh. Berarti sebelum contoh. Coba baca lagi sebelum tapi. Jelaskan potensi masalah. Ya itu kayak sebelum itu baca lagi sebelumnya. Oh, dari message passing. Ya, IPC message passing adalah komunikasi proses di dalam sistem yang mana dia mengoper message ataupun pesan satu sama lain. Iya. Dan ada dua tipe, message passing dengan shared memory. Shared memory adalah bagi memori kan. Sementara message passing adalah langsung kirim tadi kan. Oke. Ya. IPC menggunakan shared memory berarti mekanisme mengirim pesan melalui area memori yang dipakai bersama. Menggunakan access passing di mana komunikasi dilakukan antar proses dengan pesan yang dikirim atau diterima dalam Oke, ya. Nah, apa masalahnya kalau shared memory? Kalau shared memory adalah, jadi benar, bisa tadi contohnya itu adalah ditimpa. Tapi yang lebih sering adalah data di memori diambil oleh proses yang tidak perlu.
Oke. Lalu kenapa bagusnya kita menggunakan apa bedanya dengan message passing? Message passing langsung dikirim tujuan. Sementara saya memori kan bisa diakses oleh manapun. Ini kira-kira. Oke. Kalau sudah mirip-mirip ya benarkan lagi kira-kira. Oke. Oke, berikutnya nomor 13. Jelaskan konsep dasar trade dan bandingkan dengan proses. Trade itu merupakan unit dasar dari pemanfaatan CPU dalam sistem multi-thread. Sedangkan kalau proses itu merupakan entitas aktif yang berisi program yang sedang dieksekusi. Kalau proses itu membutuhkan sumber daya untuk dapat berjalan, kalau trade itu tidak membutuhkan. Kalau mengapa trade itu sering disebut sebagai lightweight proses? Karena trade ini menggunakan shared memory atau area memori bersama, sehingga lebih ringan dibandingkan dengan proses. Oke, itu benar ya, tapi terlalu panjang. Ya, sangat sederhana. Ya, thread adalah bagian terkecil memori bagian terkecil proses yang bisa dijalankan secara independen. Thread. Ya. Jadi bagian thread adalah unit dan eksekusi dalam proses. Bagian paling kecil unit dalam proses ya. Oke. Kenapa dia bilang LWP? Karena lebih gampang dibikin daripada bikin proses. Ya. Gunaannya yang lebih responsif, lebih kecil. Oke. Pak, ini ada pertanyaan nih kok, manfaat dari multi trading Pak. Multi trading Apa? Yang pertama responsivitas, karena kalau satu trade itu memanggil seblokir, yang lain itu blokir. Yang kedua ekonomi, trade itu lebih mudah dibuat, lebih mudah. Oke, ini lain? Oke, yang berikutnya nomor 14. Gampang juga nomor 14, berkali-kali bukan. Resolution adalah situasi di mana dua atau lebih proses mengakses dan memodifikasi data secara bersamaan, dan hasil akhirnya bergantung pada urutan eksekusi yang tidak bisa diprediksi. Race condition bisa menyebabkan inkonsistensi pada prosedur produser customer karena adanya missing data yang dimasukkan oleh produser tidak sesuai dengan pesanan yang customer inginkan, sehingga terjadi inkonsistensi. Itu benar. Jadi adalah di mana ada proses yang sama-sama butuh resource ya, lalu berubah. Contoh sederhana adalah A sama dengan B tambah C gitu. Ya. Lalu ada proses lagi Pak, ya. kalau race condition itu di mana menikmati dari suatu proses menentukan bagaimana urutan dari Itu benar. Ya. Mana itu? Mana penghapus ini? Penghapus. A sama dengan A tambah 10. A sama dengan A kurang 10. Ya, base condition adalah bagiannya adalah A. Kalau ini jalankan, ya, berapa nilainya? Mestinya kan nilainya adalah kalau A sama dengan awalnya A sama dengan 10 awalnya. Mestinya kalau dijalankan begini berapa nilainya? Bisa jadi 20, bisa jadi 0. Iya, kalau dia tidak jalan secara berhasil kan? Iya, benar. Oke ya, kira-kira. Ngerti ya? Oke. Oke. Yang berikutnya nomor 15. Ya. Baik, nomor 15, jelaskan 4 kondisi diperlukan agar deadlock dapat terjadi. Yang pertama itu ada mutual exclusion, itu hanya ada satu pemakai. Yang kedua ada halt and wait, itu menahan dan menunggu.
Yang ketiga ada no preemption, yaitu tidak dapat diambil secara paksa. Yang keempat itu adalah circular weight, yaitu rantai tunggu yang mengikat. Oke, tolong dikalkulasi nilainya itu ya. Lalu nanti gambar jawaban sama soalnya itu dikasih ke perwakilan hari ini. Ya. Iya, bisa nama yang kamu periksa sama nama kamu yang kamu periksa. Oh, dibagi soalnya Pak ya? Hah? Soal. Ya, tolong mungkin bagusnya soal itu diselipkan ke dalam gambar jawaban biar tidak tercekat. Ini yang dikmen masing-masing orang atau nanti? Perwakilan. Kalau juga anu coba ini nanti dibagikan kan. Coba kalian cek lagi menurut kamu sesuai nggak berdasarkan di jawaban ini. Ya. Pak, untuk hasil kalkulasinya apakah ditulis di ini? Di soal. Iya. Jangan dicoret lembar jawaban temennya kan itu harus sketch ke begini. Ya, biar cepat yang pasti biar kamu lihat. Habis. Sekarang gini, waktu kita hampir habis. Ya, maksudnya hal ini juga besar ya, sampai lainnya. Itu ditunda minggu depan lah. Oke, minggu Minggu depan. Jadi tolong siapkan semua tugas kalian intinya dikumpulkan nanti minggu depan kalau kita semuanya, oke? Ini jawaban. Jawabannya. Silakan kalian ambil. Sudah siap buat ini. Ya. Tolong itu dikasihkan ke perwakilan hari ini. Nanti minggu depan. Yang biru ini